yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak berharap dan terus berdoa bahwa adik-adik sehat dan terus menjalani hidup dengan bersuka cita. Jumpa lagi dengan Kak Suci di sini hari ini. Kita akan memulai kebaktian pada minggu ini tanggal 27 September. Dan kakak akan memulainya dengan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Jadi meskipun kita masih kebaktian secara online dan belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih terus punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan berikan. Karena Mazmur mengatakan hari ini semuanya memuji Tuhan, hai makhluk yang Tuhan ciptakan. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyi dari lagu Semua Yang Tercipta. Adik-adik, mari kita buka dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau melihat dan terus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan yang kami alami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan. Kuasai setiap kami, berkati ibadah kami Tuhan, sehingga sungguh ibadah kami bukan hanya menguatkan iman kami, tapi terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tahu tema kita hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan tema 2 minggu berturut-turut. 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang siapa Kristus, arti namanya. Kemudian kita belajar tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Kristus yang juga adalah Mesias adalah yang diurapi. Yang diurapi itu pada zaman dulu ada 3, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Dan hari ini kita akan belajar apa artinya jabatan Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi bagi hidup kita. Kita akan membacanya dari Filipi 2 ayat yang ke-10 dan 11. Kakak bacakan untuk adik-adik dan kita semua. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, kita akan belajar hari ini lebih lanjut. Apa sih artinya? Yesus adalah Raja, dia juga Imam dan Nabi. Dan kita sebagai anak-anaknya bisa menyebut diri kita sebagai anak Raja. Karena itu, baiklah kita bersyukur dan kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Tuhan, Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, anak Raja.
Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian karena aku adalah anak raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan hari ini kita akan belajar tentang arti Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi yang tidak dimiliki oleh siapapun status itu di dunia ini. Yang dimiliki hanya oleh Kristus yang juga adalah Allah. Dan adik-adik, kita akan menyiapkan hati, seluruh keberadaan kita, pikiran kita, meneduhkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Budiman. Dan biarlah Tuhan membuka hati, membuka jiwa kita, seluruh keberadaan kita untuk diajar oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita sanggup melewatinya. Karena kita tahu bahwa orang yang kita percaya, Yesus bisa diandalkan untuk menolong dalam segala keadaan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jadi lagu mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semua dalam kondisi baik ya. Meskipun kita masih kebaktian semua dari rumah, tapi kakak percaya kalian tetap setia untuk kebaktian sekolah minggu. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, hari ini kami datang semua kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan utus Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kebenaran yang kami boleh dengar, kami boleh terima dalam hati kami renungkan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Ampuni kami akan dosa dan salah kami, pimpin dalam kebaktian hari ini. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang melakukan semuanya ini. Amin. Adik-adik, 2 minggu sudah kita belajar tentang Kristus ya. Siapa yang ingat 2 minggu yang lalu tentang apa? Ya, nama-nama Kristus. Kemudian minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Kita sudah belajar tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Hari ini kakak mau ajak kalian belajar sama-sama tentang jabatan-jabatan Kristus. Ya, menurut Alkitab ada 3 jabatan Yesus Kristus, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Siapa yang di sini masih ingat dengan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir? Iya, Nabi Musa, ya. Kemudian siapa yang ingat seorang nabi yang bertarung atau melawan 450 nabi Baal pada zaman kerajaan Ahab? Iya, Nabi Elia. Kemudian
siapa yang nabi yang menobatkan raja pertama bangsa Israel? Nabi Samuel, ya. Nah, adik-adik, kalau dilihat di sini, tugas nabi adalah menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dia menjadi perantara, dia menyatakan kebenaran dan kehendak Allah kepada umatnya. Yang kedua, tugas nabi adalah bernubuat, memberitahukan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, kalau nabi yang kakak sebutkan tadi, Nabi Musa, Elia, ya, kemudian Samuel, itu menyampaikan kehendak Allah kepada manusia, kebenaran-kebenaran Allah kepada manusia. Maka Yesus Kristus datang untuk menyatakan kebenaran Allah, bahkan dia sendiri adalah kebenaran itu. Ya, kalau kalian baca di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, bedanya adalah kalau nabi tadi yang kakak sebutkan, Musa, Elia, Samuel, menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah kepada manusia, kehendak Allah kepada manusia, maka Yesus Kristus, dia sendiri yang adalah kebenaran itu. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus sendiri sebagai nabi, dia menyatakan kebenaran itu siapa? Kebenaran Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu yang pertama. Kemudian jabatan Yesus yang kedua, yaitu sebagai imam. Adik-adik, tugas imam apa sih? Siapa yang tahu tugas imam apa? Ya, tugas imam adalah menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kalau tadi nabi menjadi pengantara Allah dengan manusia, maka imam menjadi pengantara manusia dengan Allah. Ya, masih ingat nggak bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun, terus dalam kehidupan selanjutnya, di situ dikatakan ada bait suci atau kemah suci, di mana ada seorang imam yang khusus akan memimpin bangsa Israel untuk apa? Untuk berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel. Ya, hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia hanya dia yang berdoa kepada Tuhan. Dia yang boleh berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tugas imam. Jadi mengantara antara manusia dengan Allah. Dia yang memohonkan ampun atas kesalahan umatnya kepada Tuhan. Yesus sebagai imam, dia tidak mengorbankan domba, dia tidak mengorbankan lembu, dia tidak mengorbankan sapi. Kalau imam itu memimpin persembahan dalam bentuk domba, lembu, sapi. Kalau Yesus tidak memberikan persembahan dalam bentuk itu. Kok gitu, apakah yang dipersembahkan? Iya, dirinya sendiri. Dirinya sendirilah yang tersalib di salib itu. Dialah yang mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah bagi untuk penebusan dosa-dosa kakak sendiri, dosa kalian, dosa kita semua. Jadi Yesus adalah imam agung, imam besar agung, ya. Dia tidak mempersembahkan dalam bentuk domba atau sapi atau lembu, tapi mempersembahkan dirinya sebagai korban atas penebusan dosa manusia. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita.
Luar biasa adik-adik. Yesus sendiri menjadi imam besar agung yang melintasi segala langit. Dia yang menjadi pengantara antara kita dan Allah. Dia yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya. Nah, jabatan yang ketiga yaitu sebagai raja. Kakak mau tanya di sini. Siapa yang tahu tugas raja? Ada? Ya, tugas raja adalah memimpin rakyatnya untuk menuju apa? Kemakmuran, ya, kesejahteraan, dan juga memberikan keadilan bagi rakyatnya. Nah, Yesus sebagai raja tidak sama dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau kalian belajar di sekolah, raja biasanya punya apa? Punya wilayah, punya kekuasaan, punya tentara. Ya, punya wilayah kekuasaan di mana dia berkuasa atas wilayah tersebut, dia berhak memerintah atas wilayah tersebut. Dia bisa memberikan kesejahteraan, dan tugas dia adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya yang ada di wilayah tersebut. Itu kalau raja-raja dunia. Tapi Yesus adalah raja yang memerintah setiap kita. Kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi, yang dimaksud dengan Yesus sebagai raja, dia memerintah atas kerajaannya. Kerajaannya itu tidak dibatasi oleh wilayah, tidak punya tentara, tidak punya batasan-batasan fisik, tapi setiap kita adalah warga kerajaan Allah. Dan Allah sangat meninggikan dia. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada dia. Seperti tadi di dalam Matius 28 ayat 18. Dan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dalam dia segala nama di atas segala nama. Ya, kita baca di Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Yesus yang kita kenal, Yesus Kristus yang adalah 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Sempurna adik-adik. Dia mempunyai 3 jabatan, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Sekaligus dia menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah. Dia yang mau berkorban bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita tidak masuk dalam hukuman kekal. Setelah itu dia juga adalah raja yang memerintah atas setiap kita, anak-anaknya. Dia ingin setiap kita menyatakan kasih yang sudah diajarkan kepada kita. Adik-adik, biasanya kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab itu punya satu jabatan aja, ya. Biasanya kalau dia raja ya raja, kalau dia nabi ya dia nabi atau sebagai imam. Hanya ada beberapa orang punya 2 jabatan, yaitu Samuel, dia sebagai nabi dan imam, Daud sebagai nabi dan raja, dan Melkisedek sebagai imam dan raja. Tapi Tuhan Yesus punya 3 jabatan itu. Hanya dalam Yesus ketiga jabatan itu dipersatukan dan digenapkan. Puji nama Tuhan, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Dia yang adalah utusan, dia adalah anak Allah, dia yang mau datang sebagai kebenaran itu bagi kita. Dia sendiri yang menjadi korban, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan dia juga yang akan datang sebagai raja. Jadi dapat dikatakan Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Ia telah datang untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia, dan kelak ia akan datang kembali sebagai
raja. Nah, sampai di sini adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau kasih ayat hafalan, yaitu Filipi 2 ayat 11. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yuk kita ulangin. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh belajar pada hari ini. Pimpin Tuhan dalam kami memahami, merenungkannya sebagai pegangan kami dalam hidup keseharian kami. Ampuni kami akan dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan semuanya ini. Amin.